Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, kami dari kelompok Hukum Otonomi Daerah, rombel hari Senin pukul 07 dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada, SAG, MAG, MPA, PhD, di mana dalam video kali ini kita akan memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester dengan tema permasalahan otonomi daerah tentang pelayanan publik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Vina Dulatul Muhayyaroh dengan NIM 811420193, di mana saya di sini sebagai penyusun skrip sekaligus news anchor. Nama saya Angelin dengan NIM 81114200195. Kenalkan, nama saya Novira Agun Kristiani dengan NIM 811420196. Saya Nizam Ilmanafi. Di sini saya berperan sebagai camat dari Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Dan saya Bintan Rohman sebagai video editor. Silahkan menonton video ini. Selamat pagi pemirsa, informasi pagi kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya, Vina Dulatul Muhayyaroh, inilah dia informasi selengkapnya. Pemirsa, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu permasalahan otonomi daerah, yaitu permasalahan pelayanan publik yang terjadi di sebuah kecamatan, yaitu Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kita tahu bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan juga kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, terdapat dasar hukum yang melandasi pelaksanaan otonomi daerah, di antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, 18A dan 18B, Ketetapan MPR Nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Kemudian Ketetapan MPR Nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan dampak positif yang dirasakan masyarakat daerah tersebut, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya, Novira Anggun Restiani, yang sudah berada di depan kantor Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Halo Anggun, apakah sudah mendengar suara saya? Halo Vina, sudah. Pemirsa, saya di sini sudah berada di depan kantor Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Seperti yang telah dikatakan oleh rekan saya Vina yang berada di studio, bahwa pelaksanaan otonomi daerah memberikan dampak positif. Seperti yang pertama, dapat memangkas birokrasi karena seseorang bisa langsung berurusan dengan pemerintah daerah, tidak perlu ke pemerintahan pusat. Yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan. Yang ketiga, dapat mendekatkan pemerintah dengan warga negara. Yang keempat, pemerintah lebih mudah menangkap aspirasi warga. Di samping adanya dampak positif yang diberikan, tak kadang juga terdapat permasalahan yang sering muncul pada pelayanan publik. Di sini saya sedang bersama Ibu Angel. Halo Ibu Angel, di mana kabarnya? Terpantau masih semangat ya? Halo Mbak Anggun, kabar baik dan harus tetap semangat dong. Baik, pada permasalahan pelayanan publik kali ini akan dijelaskan oleh Ibu Angel.
Terima kasih Mbak Anggun kesempatannya. Yang sering kami rasakan yaitu kualitas pelayanan publik yang buruk atau bermasalah. Nah, pelayanan publik sendiri merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta aparaturnya kepada stakeholder dalam rangka menciptakan dan mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa salah satu esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk layanan yang efektif dan efisien dan akuntabel dari pemerintah yang diarahkan untuk masyarakat. Sejumlah daerah, kementerian, atau lembaga dinilai belum mengutamakan pemenuhan layanan bagi publik. Salah satunya contohnya yaitu di daerah Pati, Jawa Tengah, di mana masih adanya kesulitan dalam mengurus EKTP. Permasalahan tersebut salah satunya terjadi di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Bagaimana nih Bu tanggapan Anda terkait pelayanan EKTP di Kecamatan Winong ini? Pelayanan EKTP dan pelayanan administrasi di kantor Kecamatan Winong semakin buruk dan mengemuka. Setiap pelayan unit KTP ditanya, pasti alasan yang diberikan sangat klasik, yaitu alasan belangko habis, bahan baku habis, dan alat perekamannya juga rusak dan lain sebagainya. Nah, seharusnya hal tersebut harus diantisipasi sebelumnya, tidak main lempar sauh seperti di lautan saja. Nah, sedangkan rakyat lemah dan terjangkit sakit sampai sekarang belum juga dilayani. Dan kepada Bapak Bupati Pati, Bapak Haryanto dimohon kembali untuk memperhatikan dan mengetuk pemerintah atau para PNS yang bekerja di bidang pelayanan publik untuk kembali bekerja keras dengan pengadaan EKTP ini. Seharusnya setingkat kecamatan atau kantor kecamatan mau bahu-membahu membantu warganya yang sangat membutuhkan KTP, bukan malah mempersulit warganya. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapan yang telah diberikan. Cukup sudah pembahasan permasalahan pelayanan publik dengan salah satu warga yang ada di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke rekan saya, Vina, yang ada di studio. Baik, terima kasih Anggun yang telah melaporkan langsung dari Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Kita tahu bahwa permasalahan pelayanan publik, khususnya dalam pembuatan EKTP, begitu banyak kendala yang sering terjadi dikarenakan pegawainya yang kurang tanggap. Maka dari itu, dibutuhkan upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di sini saya juga telah terhubung dengan Bapak Milzam Ilman Nafi selaku camat di Kecamatan Winong. Halo Bapak Milzam, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar sangat jelas, Vina. Oke, Bapak Milzam, izinkan saya bertanya kepada Bapak ya. Nah, dari permasalahan tersebut, upaya apa saja yang nantinya akan Bapak berikan demi menghasilkan pelayanan publik yang baik, khususnya di Kecamatan Winong ini, Pak? Baik, terima kasih Vina atas pertanyaannya. Kemudian untuk upaya yang akan saya berikan yaitu adanya langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat tersebut yang diupayakan dengan cara seperti menerbitkan pedoman pelayanan yang antara lain memuat persyaratan, prosedur, biaya tarif pelayanan, dan batas waktu penyelesaian pelayanan baik dalam bentuk buku panduan atau pengumuman dan melalui media informasi lainnya. Kemudian menempatkan petugas yang bertanggung jawab melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan untuk kepastian mengenai diterima atau ditolaknya berkas permohonan tersebut dan pada saat itu juga. Kemudian menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Dan apabila batas waktu yang telah ditetapkan tersebut terlampaui, maka permohonan tersebut berarti dianggap disetujui. Kemudian melarang atau menghapus biaya tambahan yang dititipkan pihak lain dan meniadakan segala bentuk pungutan di luar biaya pelayanan yang telah ditetapkan. Kemudian upaya yang terakhir, sedapat mungkin menerapkan pola pelayanan secara terpadu atau satu atap bagi unit-unit kerja atau kantor pelayanan yang terkait dalam proses atau menghasilkan satu produk pelayanan. Selain itu juga dibutuhkan indikator-indikator khusus yang harus dimiliki oleh para petugas pelayanan publik, yaitu seperti empati, daya tanggap petugas pelayanan, kehandalan, dan komunikasi pelayanan yang baik. Gitu, Vina. Baik, terima kasih Bapak Milzam yang sudah berkenan bergabung dengan kami. Usai sudah kita di penghujung berita informasi pagi. Saya Vina Dulotul Mukhayaroh beserta kru yang bertugas undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.